Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita ucapkan, kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan kita bersyukur kepada Allah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat berkumpul bersama keluarga, dan nikmat bisa menjalankan segala aktivitas pada hari ini, insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat. Maka oleh karena itu layaknya kita seorang hamba Allah, jadikan semua aktivitas ibadah kira-kira dapat bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini tidak terlepas akan nikmat Allah. Ini nggak bisa dinafikan. Oleh karena itu, kira-kira nikmat mana yang kita dustakan, yang bukan dari Allah? Ya Bu ya, nikmat mana yang kira-kira bukan Allah beri kita? Mau kehidupan ibu, oh kehidupan saya diberikan oleh suami saya atau orang tua saya. Dari mana orang tua ibu atau suami ibu itu? Dari orang tuanya juga mungkin. Jadi artinya kita di atas dunia ini tidak terlepas akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu layaknya kita seorang makhluk, seorang yang diciptakan, mengabdikan diri kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara untuk mengabdikan diri tersebut menjadi hamba Allah yang sejati? Yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Maka dapatlah dikatakan dia menjadi hamba yang sejati. Apakah itu termasuk pada hamba-hamba yang bertakwa? Kalau masalah hamba yang bertakwa tersebut, itu urusan Allah. Yang penting kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, menolong sesama manusia, sesama kita, maka itulah kategori untuk meraih hamba Allah yang bertakwa. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah masjid ini sudah cantik, akan dikembangkan lagi oleh BKM. Ya Pak ya, mudah-mudahan berhasil dan sukses untuk para jemaahnya penuh juga. Jangan masjidnya berkembang, jemaahnya tidak berkembang. Ibu ya, masjid besar, jemaahnya nggak ada, sama aja. Artinya buatlah suatu kesempatan, jika masjid itu sudah jadi, sudah berkembang cantik,
Maka buat segala aktivitas ibadah, segala aktivitas pengajaran agama yang bermanfaat bagi komplek ini khususnya. Bukan hanya sekedar sholat 5 waktu. Jadikan ini ikon atau tempat pembelajaran agama. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tapi saya lihat besarnya masjid ini, jam tidak ada di depan saya ini. Karena ini Pak, jam ini penting. Belum dipasang ya? Atau di sini jamnya? Oh ya. Jadi kalau Ustadz ceramah begini apa gini? Atau ke depan gini? Jadi jika khutbah, kira-kira Pak ya, ini masukan. Khutbah Jumat, Ustadz itu bingung gitu. Kalau dia bawa jam, oke lah di tangannya. Atau nggak sempat dia nengok jam. Jadi pas posisinya di depan inilah sangat penting. Jadi ini usulan aja Pak, jangan mohon maaf ini. Jadi setiap masjid itu mungkin barangkali harus ditetapkan bahwasanya ditempatkan jam itu posisi arah mimbar ataupun di depan seorang khutbah atau khotib. Karena itu bisa mengukur waktu Bapak Ibu. Kita nggak tahu nanti kepanjangan Ustadz itu ceramah marah, kependekan juga Ustadz itu ceramah marah juga. Jadi macam mana? Nggak ada pula ditengoknya jamnya terus. Nggak bisa ditentukan. Nah, ini usulan aja Pak BKM. Jadi sangat penting sekali jam itu diarahkan arah pandangan seorang khotib, pembicara ataupun seorang penceramah. Ini sangat penting sekali. Dia lihat dari mana jam ini. Kebetulan saya nggak bawa jam tangan. Jadi begitu. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas bahwasanya surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ini berjumlah 44 ayat. Bertepatan akan kita bahas surah Al-Ma'arij ayat 19. Jadi ini surah Al-Ma'arij ini menjelaskan tentang akhlak manusia terhadap Tuhannya, atau etika kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi perlu kita pahami etika yang bagaimana kepada Allah tersebut. Kita bahas sedikit bahwasanya surah Al-Ma'arij ini sangat penting, realita dalam kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan ini mungkin dapat senantiasa kita lakukan setiap hari dalam pikiran kita, hati kita mungkin. Surah Al-Ma'arij ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan halu'a. Halu'a ini adalah suka mengeluh. Kita kupas mufradatnya atau kosakatanya. Allah sandingkan kata insan dalam ayat tersebut, ayat ke-19, dengan inna dahulunya. Inna adalah, kalau kita bahas ilmu bahasa Arab, inna itu harfu taukid yang menguatkan. Sesungguhnya manusia, kata Allah. Begitu juga jika kalau Allah mensinkronkan, mendahulukan inna, berarti adalah pengkuatan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a, yaitu sering mengeluh. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, manusia itu pada dasarnya, kita ini adalah suka mengeluh, tidak terlepas mengeluh. Jadi dalam tafsir, kenapa kalimat insan tidak annas? Kenapa? Karena bahasa manusia di dalam Al-Quran itu 3. Pertama insan, yang sering disebutkan oleh Allah annas. Annas, al-insan, al-bashar. Jadi kalimat ini dimulai dengan sering Allah mengatakan bahwasanya innal insan, sesungguhnya manusia. Insan di sini adalah bentuk manusia yang sempurna, yang sudah dewasa pemikirannya. Contoh surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusri.
wal asri, demi masa, innal insan, sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kata insan itu dari perbuatan atau ancaman atau keterangan kepada al-insan tersebut? Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengkaji tafsir. Karena Allah mengatakan dalam ayat tersebut, insan itu sudah berakal. Artinya secara global al-insan itu sudah dewasa pemikirannya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita tergolong al-insan. Al-insan karena Bapak Ibu sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga adik-adik sekalian sudah diberi akal. Oleh karena itu bahwasanya manusia itu sudah diberi akal, sudah diberi nikmat yang sempurna, dia diciptakan dalam keadaan mengeluh. Jadi Bapak Ibu jangan tahu kita ini mengeluh. Kita sering mengeluh ini, maka orang yang bersifat halu'ah di sini maka sangat sulit mendapatkan pertolongan Allah. Ibu mengeluh, sudah dapat suami, ingin mungkin bertambah suami yang baik lagi. Bapak ingin dapat istri, sudah dapat istri yang baik, bertambah mau istri yang lebih baik lagi. Mengeluh. Kita dapat mobil yang ada mungkin bisa dibawa, terhindar dari panas, terhindar dari hujan, pengen mobil yang lebih mahal lagi. Halu'a ini selain mengeluh, yaitu artinya itu kurang puas, kekurangan saja, tidak ada rasa cukup dalam kehidupan. Inilah sifat manusia itu, kata Allah. Allah beri keterangan dalam surah Al-Ma'arij. Kita Bu tidak terlepas hal tersebut. Ibu mungkin merasa kekurangan pasti, apalagi ibu-ibu ini ada kekurangan. Bapak sudah mencari, ada rasa kurang lagi, ingin lagi yang ini, ingin lagi yang ini, ingin lagi yang ini. Maka halu'a ini adalah sifat tercela. Kalau kita senantiasa mengeluh dalam kehidupan Bapak Ibu, maka akan sulit mendapatkan pertolongan Allah. Hati-hati Bu, mengeluh. Jadi mengeluh itu ada dua cara yang terjadi pada kita. Mengeluh kepada manusia dan juga mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada manusia, dibeberkanlah kesusahan dia, ceritanya kesusahannya, ceritakan suaminya, kesusahan keluarganya. Ini ada yang mau seperti ini, agar orang lain menolong dan merasa hibah gitu. Ini marah Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, orang yang senantiasa mengeluh akan kesulitan hidupnya, merasa kekurangan terus menerus, maka ini akan sulit mendapatkan pertolongan Allah tersebut, dan bahkan doanya tidak akan di Allah tergi. Bapak Ibu, doa itu doa kita nggak ditergi Allah. Jadi mengeluh macam mana Ustaz? Mengeluh sama manusia nggak bisa, mengeluh sama Allah pun tidak boleh juga mengeluh sama Allah. Jadi bagaimana Ustaz? Simpan, karena banyak nikmat-nikmat Allah Bapak Ibu selain kesusahan. Artinya kenapa Allah sandingkan insan dengan sifat daripada mengeluh ini? Manusia itu mengeluh pasti dari segi harta, kebanyakan. Dalam keterangan tafsir bahwasanya manusia mengeluh pasti dari segi harta, baik itu bisnis atau perdagangan atau kekurangan harta benda. Jadi oleh karena itu mengeluh ini sangat sifat yang tercela di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan bisa mendinding kita untuk tidak mendapatkan pertolongan. Jadi mengeluh sama Allah itu tidak baik juga, tapi memohon petunjuk kepada Allah. Contoh memohon petunjuk artinya apa? Meminta jalan, mungkin dalam jalan yang benar,
meminta petunjuk, kemudahan mungkin. Tapi kalau mengeluh, ya Allah, aku ini susah kali ya Allah, ya Allah, susah kali lah hidupku ini ya Allah, kurasa akulah yang paling susah ya Allah di atas orang-orang yang lain. Padahal kita tidak melihat kesusahan-kesusahan orang lain. Kata dalam hadis Rasulullah, unzur asfala minkum wa la tanzur fawqakum. Jika kau mengalami kehidupan susah, lihat orang yang di bawahmu, jangan lihat orang yang di atas. Ada yang lebih susah daripada kita, Bapak Ibu. Kita merasa diri kita susah, lihat orang yang mungkin ada yang lebih susah dari kita. Maka itu berhati-hati, Bapak Ibu. Jadi orang yang mengeluh, tidak ada rasa cukup dalam kehidupan, maka ini golongan akhlak yang tidak baik terhadap Tuhannya dalam tafsiran, dan akan menghambat daripada pertolongan Tuhannya atau Allah Azza wa Jalla. Hati-hati, karena banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tak nampak. Bagaimana caranya jangan tidak kita terkategori orang-orang yang tercela di hadapan Allah? Apabila kita mendapat kesusahan, kesulitan, diam. Allah Maha tahu, Bapak Ibu, apa kesulitan kita. Diam, jalani dengan sabar. Jadi ada dalam konsep tafsir menjelaskan bagaimana cara kita, bahwasanya Allah mau tidak termasuk golongan orang yang tercela di hadapan Allah. Jika kita mendapatkan kesusahan, kesulitan, kita bersabar. Udah bersabar, ikhtiar, lakukan usaha, Bapak Ibu. Sesudah kita lakukan ikhtiar, berdoa, perbanyak doa, doa untuk pertolongan diri kita. Kemudian yang keempat adalah tawakal ala Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ini maksudnya adalah, Bapak Ibu, selain kita sudah berusaha, bersabar, dan berdoa, tawakal ini jalani ibadah itu semaksimal mungkin. Jangan ibadah kita ngambang, bolong-bolong, tak jelas ibadah kita. Ada yang nggak ikhlas, ada ikhlas, atau sholat zuhurnya sholat, asar nggak sholat. Jadi Bapak Ibu, dalam tafsiran innal insana khuliqa halu'a, bahwasanya sesungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan atau bersifat keluh kesah atau mengeluh dan kurang puas, tidak ada rasa cukup. Inilah kita, dan Allah tidak suka hal seperti itu. Bahkan bisa dikategorikan akan menjadi orang yang bakhil di sisi Allah, orang yang kufur akan nikmat Allah. Orang yang kufur akan nikmat Allah, orang yang suka mengeluh. Hati-hati. Jika Allah golongkan kita menjadi orang yang kufur akan nikmat Allah, maka percumalah kita ibadah. Karena kita tidak memandang nikmat Allah di sisi yang lain gitu. Hanya nikmat Allah di sisi harta aja. Kita ingin bertambah harta yang banyak. Begitu juga menambah ini, nambah itu. Kita nggak melihat di sisi nikmat Allah yang lain. Maka Allah sangat marah seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, iza massahu syarru juzu'ah. Apabila kita mendapatkan keburukan dan kesulitan, juzu'ah, kita ketakutan, rasa khawatir yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita mendapatkan musibah dari Allah ini, rasa takut kita luar biasa, rasa sedih kita luar biasa, mengancam terhadap diri kita. Jika kita tidak disandingkan musibah ini terhadap iman yang kuat, keyakinan atas pertolongan yang kuat, maka keburukan yang datang terhadap diri kita ini, Bapak Ibu, akan ditempel oleh syaitan dan perbuatan yang buruk. Maka terjadilah orang yang mendapatkan musibah atau kesulitan dalam kehidupannya tenggelam daripada keburukan yang tidak mensetarakan keimanannya, menguatkan keimanan. Banyak orang yang ditimpa musibah dia stres, ya Bu ya. Jika dia ditimpa musibah stres, kemudian jika dia mendapat kesulitan, dia ingin melakukan perbuatan yang mungkin diharamkan oleh Allah, subhat, sanggup dia melakukan hal seperti itu,
untuk terhindar dari kesulitan. Maka inilah dalam ayat tersebut, jika manusia mendapatkan keburukan, dia sangat rasa takutnya luar biasa dan sedihnya luar biasa, padahal dia punya Tuhan gitu. Karena la musibatun illa biiznillah. Tidak ada musibah itu kecuali atas izin Allah. Tidak ada kesulitan, tidak ada musibah yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali atas izin Allah. Mungkin kembalikan diri kepada Allah juga. Kembalikan lagi semua kesulitan, musibah yang datang terhadap diri kita, kembalikan kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang tidak mensandingkan keimanan jika mendapatkan musibah dan kesulitan dalam hidupnya, maka inilah dibawa oleh arus syaitan sehingga terjadilah melakukan dosa-dosa besar dan dosa yang dilakukan di atasnya. Nah, banyak orang yang stres, dia pergi, dia minum, melakukan kemaksiatan. Stres dia menghadap kehidupan, dia tidak sholat. Percuma sholat katanya. Gini-gini juga hidupku katanya, dapat musibah terus. Inilah percuma aku bersedekah, tidak juga Allah kasih aku rezeki. Ini mengeluh dia dan disandari ketidakikhlasan. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Detak hati kita sebelum kita berpikir, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan. Hati-hati. Maka orang-orang ahli sufi itu jika ada terjadi pikirannya ke arah mengeluh, maka dia beristighfar kembali. Istighfar. Jika dia mengeluh dengan sesuatu, bersuuzon kepada Allah, maka kembali dia dengan istighfar dalam hatinya. Karena in abdul zanni khairu fihi wa syarru fihi. Jika seorang hamba itu bersuuzon kepada Allah dalam keadaan baik, ya Bapak Ibu, jika kita ini bersuuzon dalam keadaan buruk, maka terjadilah keburukan. Bila kita berhusnuzon kepada Allah dengan baik, maka kehidupan kita mendapat kebaikan. Artinya apa? Jika kita berpandangan bahwasanya Allah itu menyusahkan kita dalam kehidupan kita, aduh kenapalah begini nasibku, kenapalah gini, seperti ini gini, maka terus menerus akan mendapatkan seperti itu. Jika kita berhusnuzon dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah, mungkin ini Allah uji gitu, dalam kehidupan ini Bu, seperti inilah kehidupan. Jadi dia mengatakan ini adalah sebatas ujian Allah dan akan Allah beri jalan keluar daripada ujian tersebut. Ada batasnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, wa iza masul khairu manua, dan apabila dia mendapatkan kebaikan dia bakhil. Ayat berikutnya menerangkan apabila manusia itu mendapatkan kebaikan kikir, mendapatkan nikmat bakhil. Tadi waktu dia susah tidak bangkit-bangkit di atas sejadah. Tiap hari ke masjid. Jika mendapatkan kebaikan, kebanyakan manusia, kebanyakan kita itu ingkar dan melakukan zikir. Kebanyakan kita Bapak Ibu. Asal jangan kita tergolongan demikian. Jika kita susah, kita mungkin minta pada Allah, sering ke masjid. Kita dalam kesulitan sering ke masjid, baca Quran. Di saat mendapat kebaikan, mendapat kesenangan, kebahagiaan, mungkin dia mendapat harta yang berlebih, ini kikir, bakhil, dan sangat sulit memberikan sesuatu kepada orang lain, dan sangat sulit untuk membantu orang lain. Dan ini Allah marah. Dan sifat inilah sifat yang tercela kepada golongan orang-orang yang berakal. Al-insan itu orang yang berakal, yang diberikan Allah pikiran, dan golongan orang-orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Banyak orang yang beriman begini, dia mengeluh juga. Orang yang muslim beriman, yakin kepada Allah dan Rasul, tapi dia mengeluh juga. Sholat juga tapi mengeluh, dan bakhil juga. Ini hati-hati Bu, ini sifat-sifat yang tercela yang bisa menghijab kita pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang demikian adalah golongan orang-orang yang tercelah. Bagaimana kita pengen Allah itu tolong jika kita mendapatkan kesulitan atau musibah dalam kehidupan, yaitu dengan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat.
Jika kita ingin pertolongan Allah terus-menerus ada, Allah mendengar keluh kesah kita, yaitu harus sholat. Orang-orang yang sholat ini mungkin dia tidak akan mengeluh, tapi sholatnya bagaimana? Sholatnya yang betul-betul sholat dengan rasa ikhlas, tidak karena yang lain. Maka ini dibahas dalam ayat berikutnya, allazina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang sholat, mereka itu sholat daimun. Dalam tafsiran daimun ini, yang sholatnya itu makna kosakatanya tetap menjaga sholatnya. Jika dia mendapat kesusahan dia sholat, jika dia mendapat kesulitan dia sholat juga, jika dia mendapat nikmat Allah yang berlebih dia tetap sholat. Ini mendapat kesusahan kesulitan dia sholat dijaganya, di saat dia mendapat kenikmatan atau kebahagiaan dia lupa sholat, bahkan melalaikan sholat. Bapak Ibu, pergi dia jalan-jalan dia sanggup meninggalkan sholat, bahkan sholat dalam perjalanan itu bisa kita qadha ataupun qashar, tetap kita lakukan sholat. Sholat di awal waktu, sholat pertengahan waktu, sholat di akhir waktu ini punya perbedaan. Punya perbedaan dari segi fadilahnya. Memang sholat itu syah. Sholat di awal waktu, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, selesai azan kita sholat. Mau di masjid atau di rumah, sholat kita. Itu sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Ada yang sholat di pertengahan waktu, ada yang sholat di akhir waktu. Mana yang beri? Pasti ada perbedaan yang diberi Allah kelebihan. Maka dalam ayat Al-Quran Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ditentukan waktunya pada awal waktunya. Maka Allah lebih melihat orang yang sholat di awal waktu. Itu sangat punya kelebihan. Mana yang lebih? Mungkin di awal waktu itu pontennya 100, di pertengahan waktu itu pontennya 50 nilainya, di akhir waktu mungkin dipandang oleh Allah nilainya mungkin sedikit. Nah ini, maka kita perlu menjaga sholat. Sholatud daimun di sini selain menjaga sholat di saat kita menghadapi kesusahan atau kesulitan, dan juga di saat kita mendapat kebahagiaan atau kekayaan, tapi menjaga sholat dari segi sholat sunnah. Jangan sholat fardu saja. Jika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, Bapak Ibu, jaga juga sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib. Untuk apa itu? Menempel sholat fardu kita yang mungkin sering dilalaikan. Sholat sunnah rawatib itu qabliyah, ba'diyah. Itu sholat sunnah rawatib. Kenapa dianjurkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala sholat sunnah rawatib? Karena belum tentu sholat fardu kita ini sempurna, Bapak Ibu. Sholat fardu kita ini belum tentu sempurna, maka dibarengi, disandarkan dengan sholat sunat rawatib. Itu juga lah kita. Lalu daim lagi, jaga juga sholat sunat yang lain, sholat sunat taubat, sholat sunat yang namanya tahajud. Maka jika kita melakukan sholat daimun, maksud sholat daimun itu selain sholat fardu kita jaga, maka jaga juga sholat sunat yang lain, maka pertolongan Allah itu datang. Ya Bapak Ibu ya, kita tidak menjaga sholat itu, sholat daimun di sini selain kita menjaga sholat fardu kita, sholat sunat yang lain kita jaga. Sholat sunat duha, kita lakukan sholat sunat duha ada waktunya. Sholat sunat tasbih, jika kita mampu sholat sunat tasbih, lakukan sholat tasbih, Bu. Jika ibu sholat sunat tasbih, pernah Bu kira-kira melakukan sholat sunat tasbih? Sholat sunat tasbih itu berapa rakaat Bapak, Bu? 4 rakaat kata yang di luar sana. Yang di dalam sholat sunat tasbih, Bu, paling enggaknya kita melakukan setahun sekali atau sebulan sekali. Ini sangat penting sekali, karena dalam kata Rasulullah paling enggaknya kita melakukan sholat sunat tasbih itu paling parah itu paling sedikit setahun sekali, paling parah. Maka jika ada perwiritan, ada ustadznya, nah itu lakukan sholat sunat tasbih, kemudian lakukanlah perwiritan tersebut sesudah melakukan sholat tasbih.
beriring dia, atau ada zikir-zikir diiring dengan sholat sunat tasbih. Jadi kapan Ustaz boleh melakukan sholat sunat tasbih tersebut? Boleh malam, boleh siang. Jadi melakukan, kata dalam ayat ini, jika kita melakukan menjaga sholat daimun, menjaga sholat itu, maka pertolongan Allah datang. Allah kasih, tidak ada hati kita keluh kesah terhadap Allah. Ya Bapak Ibu, menjaga sholat fardu kita jaga, sholat sunat kita jaga, terutama sholat taubat, sholat sunat taubat. Kita lakukan sholat sunat taubat karena kita ini Bapak Ibu tidak terlepas dari dosa. Ada kira-kira merasa dirinya tidak berdosa? Ya Pak ya, saya pun melakukan dosa banyak. Bangun dari tidur berdosa, mau tidur lagi dosa, besok lagi berdosa. Maka selain kita beristighfar kepada Allah 100 kali sedikit dalam satu hari, 1000 kali mungkin paling sedikit, coba petik tasbih. Nggak mesti istighfar itu astagfirullah, 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 astagfirullah. Dalam hati aja petik tasbih. Mungkin sekali duduk Bu, berapa menit lah Bu? Kira-kira 100 kali istighfar kepada Allah. Kemudian ditutup dengan sayyidul istighfar, dengan penghulu daripada istighfar tersebut, sayyidul istighfar. Maka hal seperti ini, inilah termasuk menjaga sholatnya kata Allah. Bukan sholat fardu saja. Jika manusia, jika insan itu menjaga sholat fardu, sholat sunat, maka tidak ada hatinya berkeluh kesah lagi, maka pertolongan akan kuberi pada dirinya. Coba Bapak Ibu. Jadi sholat taubat tadi penting kita lakukan, tidak banyak-banyak, 2 rakaat saja. Mau malam, mau siang, kita lakukan. Alangkah baiknya pada saat siang hari. Kemudian apalagi daimun maksud dari ayat ini, yaitu menjaga sholat malam. Nah, aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Termasuk ini ada sholat subuh. Ayat ini menerangkan sholat subuh. Maka ayat berikutnya, wa minal lail fatahajjat bihi. Jika pada malam hari, fatahajjud bihi. Pada malam hari itu apa yang harus kita lakukan? Fatahajjud. Asal katanya bahwasanya kita menghadap kepada Allah. Jika ini kita lakukan, maka tidak ada keluh kesah dalam hati kita, dalam hidup tenang. Maka banyak orang yang hidupnya biasa saja penghasilannya, miskin pun dia menurut pandangan manusia, tapi dia kaya dalam hatinya. Bahkan dengan tidak seberapa penghasilannya, hidupnya berkah jika dia menjaga sholat tersebut. Karena kata Allah tadi, hum ala sholatihim daimun. Mereka lah yang menjaga sholat secara tetap. Daimun di sini menjaga sholat fardu dan sholat-sholat sunat yang lainnya, terutama sholat tahajud. Jika kita melakukan sholat tahajud pada tengah malam, pada tiap malamnya, maka pasti tidak ada keluh kesah dalam hati kita, tidak ada rasa mengeluh, tidak ada rasa kekurangan. Maka kekurangan itu akan Allah kasih berlebih hartanya. Baik Bapak Ibu, jam berapa sekarang? Masih berlanjut bahwasanya orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka inilah termasuk orang-orang yang suka mengeluh. Kemudian ayat berikutnya terakhir, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang mendapat pertolongan Allah itu orang-orang yang menentukan hartanya, sudah ditentukan hartanya itu kepada orang-orang yang memerlukan haknya. Jika kita pengen pertolongan Allah, jika kita pengen tidak mengeluh hidup kita, jika kita pengen pertolongan Allah terus-menerus dalam kehidupan kita, tentukanlah harta kita ini untuk berzakat, sedekah, berinfak Bapak Ibu. Ini hartanya ada, tak perlu harta banyak dalam bersedekah Bu. Ya Pak ya. Kita ini kadang-kadang mengeluarkan 500.000 perak aja, ada orang minta aja, waduh. Ada rasa berat Pak. Jika kita duduk di warung kopi tidak rasa berat, kita pun makan bersama anak-anak kita di warung yang harga sekali duduk sampai 500.000, kita nggak rasa berat. Padahal ada orang yang tidak makan, susah mendapat makanan dalam satu hari,
golongan orang yang fakir, yang susah mendapatkan makanan dalam satu hari. Golongan orang miskin yang mungkin dia mendapatkan penghasilan satu hari itu mendapatkan makanan untuk pas satu hari itu juga dari penghasilannya. Maka ini yang perlu, kata Allah, orang yang seperti inilah akan kuberi tolong, yang ditentukan hartanya untuk zakat, ditentukan hartanya untuk berinfak, ditentukan hartanya untuk sedekah. Tidak perlu banyak, tapi continue. Setiap Jumat ada dia sedekah 100.000 paling sedikit. Paling sedikit nih Bu. Kira-kira ada nggak orang yang continue? Setiap Jumat dia sedekah 100.000. Apalagi sedekah subuh. Bapak Ibu rahimakumullah, sedekah subuh ini bisa di masjid, bisa di rumah kita lakukan. Sedekah subuh ini kita taruh, kalau di rumah kita taruh mungkin tabungan celengan. Nah, sedekahlah kita, mau 1.000 perak, mau 2.000 perak, 5.000. Nanti udah sebulan, ini hasilnya ini udah sebulan kita kasihlah kepada orang anak yatim. Atau 2 bulan target kita, 3 bulan udah banyak, kita kasih kepada orang anak yatim, beberapa orang anak yatim, atau 1 orang anak yatim. Ini sedekah subuh di rumah. Kalau sedekah subuh di masjid, ya mungkin ke masjid tiap hari. Itu lebih baik di masjid. Dan inilah pembuka rezeki, dan inilah Allah akan berikan sebuah pertolongan dalam kesulitan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang diberikan pertolongan oleh Allah tadi, orang senantiasa mengkontinukan, senantiasa ditentukan sedekah, zakat dan berinfak dalam kehidupan, dan ini tidak ada orang keluh kesah, tenang hatinya, tidak ada rasa kekhawatiran dalam menghadapi hidup ini, ya Bu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang ini kesimpulannya bahwasanya kata Allah, jangan melakukan suatu sifat halu'ah. Halu'ah ini suka mengeluh, rasa kekurangan terus menerus. Ini kesimpulannya, dan ini kategori hambaku yang tidak bersyukur nikmat, kata Allah. Ada sebuah cerita saya tutupi, sebuah cerita di zaman Nabi Musa. Untuk kita kajian pada hari ini, Nabi Musa ini cerita, kita ambil 2 orang manusia yang kufur akan nikmat Allah, dan ada yang satu lagi yang manusia yang mensyukuri akan nikmat Allah. 2 cerita. Jadi satu yang kita ambil cerita satu yang mensyukuri akan nikmat Allah. Ada sepasang suami istri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sepasang suami istri ini Bapak Ibu, dia sangat miskin kehidupannya, sangat susah. Di saat suami istri bercerita, duduk menghadapi kesulitan hidup, bercerita, saling sharing, konsultasi, lalu apa kata istrinya kepada suaminya? Abang, ini ada, bahwasanya setahu saya ada namanya Nabiullah, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu bisa meminta kepada Tuhannya, kata istrinya. Iya benar, karena dia seorang nabi, kata suami. Kira-kira bagaimana kita mengadukan kondisi hidup kita ini kepada Nabi Musa, agar Nabi Musa ini bisa meminta kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla, memberikan kita hidup yang lebih baik. Setuju suami istri tersebut menghadapi Nabi Musa, Bapak Ibu. Setuju. Kemudian diceritakanlah kepada Nabi Musa hal kehidupannya, agar Nabi Musa menyampaikan permintaan suami istri tadi menjadi hidup yang lebih baik dan bersedekah. Dia pengen bersedekah, dia pengen dia menjadi orang yang kaya, yang dermawan. Kemudian Nabi Musa menyampaikan permintaan orang ini kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyetujuinya. Tapi dengan syarat, kata Allah, kekayaan atau harta yang kukasih ini kepada mereka cukup 1 tahun saja. Jika habis masa 1 tahun, mereka miskin kembali, kata Allah. Sampaikan kepada itu, wahai Musa, kepada mereka. Baiklah ya Allah, kata Musa, saya akan sampaikan. Lalu Nabi Musa tersebut menyampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwasanya bapak ibu akan menjadi kaya, tapi batasnya 1 tahun aja Allah kasih. Lebih dari 1 tahun ibu bapak menjadi miskin kembali. Kira-kira mau nggak bapak ibu seperti itu? Ada rasa khawatir nggak? Kemudian kami terima wahai Musa, dan itulah keputusan Tuhan atau Allah Azza wa Jalla. Kemudian dijalanilah hidup
seterusnya jalani hidupnya. Lalu dengan kekayaan yang didapati sepasang suami istri tersebut terus dilakukannya, tapi dengan kekayaan ini istrinya memberikan suatu solusi, kesempatan, memberikan suatu peringatan kepada suaminya, wahai suamiku, ini kan kesempatan kita, kasih Allah kekayaan, maka alangkah baiknya dengan harta yang ini, harta yang dapat kita ini yang berlimpah, kita sisihkan kepada fakir, miskin, kepada fakir, kepada miskin, kepada ibnu sabil dalam perjalanan atau orang musafir. Setiap hari dilakukan seperti itu, sehingga sampai setahun kemudian dia tidak akan menjadi miskin kembali. Lebih dari setahun tetap seperti dengan kesibukan dia, hartanya berlimpah, tapi disisihkannya harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai setahun hartanya bukan bertambah miskin, ya bukan kehidupan yang miskin kembali, bertambah kaya raya. Lalu Nabi Musa heran melihat kondisi yang tadi Allah kasih dia harta, dengan batas tahun dia jadi miskin. Lalu Nabi Musa bertanya, wahai Tuhan, wahai Allah, kenapa lah katamu katanya orang sepasang suami istri tadi akan menjadi miskin kembali dalam setahun? Saya malu jika hambaku lebih dermawan daripada aku. Jika aku cabut lagi nikmat ini, maka rasa malu luar biasa terhadap hambaku, kata Allah. Akan kuberilah semua kenikmatan yang luar biasa karena dia mengikuti kedermawanan, kepemurahan dan pengasihku terhadap hambaku yang lain. Jadi Allah itu pemurah terhadap hamba, tidak pandang mau orang Kristen, mau non Muslim atau yang lainnya. Allah kasih nikmat. Begitu juga hamba, jika ada hambaku berbuat seperti itu, aku malu mencabut nikmatnya tersebut. Jadi Bapak Ibu ambil kesimpulannya bahwa saja dua sepasang suami istri tersebut, dia tidaklah memberikan suatu kesempatan, dia jihad, dia diberikan Allah kekayaan atau harta, dia kasih ketentuan untuk orang-orang yang membutuhkan tersebut, maka akan Allah berikan suatu nikmat yang luar biasa. Kemudian cerita Qarun. Kenapa Qarun ini Allah mungkar? Karena Qarun ini adalah orang miskin juga pada dasar. Ini cerita berlandaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Tadi dalam hadis, di dalam Al-Quran. Qarun di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas dan juga surah Al-Ankabut. Cerita Qarun. Qarun ini adalah saudara sepupu Nabi Musa. Jadi kakak beradik ayah Qarun dengan ayah Nabi Musa. Hidupnya pada masa Nabi Musa Qarun tersebut. Qarun ini pada dasarnya orang yang susah, maka istilahnya harta karun ya Bu ya. Qarun namanya. Lalu Qarun tadi menghadap kepada Nabi Musa, ya Musa, doakanlah sama Allah, sama Tuhanmu, agar aku ini diberikan harta yang berlimpah, beri kekayaan, agar aku ini bisa mendermawan kepada orang lain, memberikan orang lain, membantu orang lain. Lalu Nabi Musa berdoa menghadap Allah. Karena Qarun itu pada dasarnya seorang yang taat, Bapak. Qarun ini orang yang taat. Bahkan lebih bagus, lebih sering membaca dari kitab Taurat. Taurat itu adalah masih kitab yang diturunkan, memang masih murni, masih original seperti Al-Quran. Taurat pada Nabi Musa ajarannya seperti Al-Quran. Maka pada saat Qarun adalah seorang yang ahli kitab, orang yang sering membaca Taurat dengan suara yang merdu, orang yang taat kepada Tuhan, kepada Allah. Karena kita ini belum sempurna Bu, bukan Islam namanya agama pada saat itu. Agama pada saat itu adalah agama samawi, agama bertauhidan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Jadi agama Nabi Ibrahim sampai seterusnya, maka belum disandarkan dengan la ilaha illallah, belum disandarkan dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini sedikit lagi bahwasanya Nabi Muhammad diutus umur 40 tahun, itu diutus menjadi Rasul. Kemudian dari seterusnya dari umur 40 tahun sampai umur ke-52 tahun baru Nabi Muhammad mendapat perintah atau dibawa Isra wal Mi'raj. Jadi dari umur 40 tahun ke 52 tahun, 12 tahun apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, kepada sahabat, yaitu dengan tauhid, ilmu ketuhanan. Syariat belum turun. Jadi umur pada 50 tahun maka diutuslah yang namanya kita diutus untuk perintah sholat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, cerita Qarun tadi, Qarun adalah orang yang durhaka karena dia ingkar daripada perjanjian kepada Nabi Musa dan Allah Azza wa Jalla. Dia pengen nanti kalau kaya aku kasih orang, aku bantu orang.
Cerita Qarun ini adalah termaktub di dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran, luar biasa. Sehingga kunci daripada gudang Qarun ini tak bisa diangkat satu atau dua orang, diangkat sampai 10 orang Al-Gojo. Kunci daripada gudang harta Qarun ini cerita dalam sebuah hikayat, itu pun ceritakan dalam surah Al-Qasas. Kuncinya bu, kunci gudang hartanya, emasnya itu tak bisa diangkat oleh 2-3 orang. Itulah saking kaya, tapi pelit, kikir, dan tidak kufur akan nikmat Allah. Dia kufur akan nikmat Allah, tidak mensyukuri akan nikmat Allah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, dari pelajaran surah Al-Ma'arij ini bahwasanya kita ambil kesimpulan yang paling terpenting dalam diri kita ini, kita mensyukuri akan nikmat Allah, jangan mengeluh akan suatu kesulitan, karena kesulitan ini tidak abadi datangnya. Jika kita menganggap kesulitan ini terus-menerus ada dalam diri kita, maka akan terus-meneruslah akan Allah beri kepada kita tersebut. Jika kita menganggap ini adalah sebentar saja ujian yang kita hadapi, kesulitan ini, maka akan Allah beri suatu sebentar juga kesulitan itu. Terlepaslah dari kesulitan tersebut. Jadi inilah sebuah tafsir surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, waktu kita singkat sekali ya. Jadi setengah jam ya seharusnya ya Pak ya. Dalam tafsir ini kita ambil kesimpulan, jangan mengeluh akan kehidupan. Kalau mengeluh, kita susah ditolong oleh Allah. Mengeluh dalam arti kata cerita sana cerita sini kepada Tuhannya, mengeluh juga, itu sesuatu yang sangat sulit akan diberikan oleh pertolongan oleh Allah. Ada Bapak Ibu ingin bertanya, silakan. Kita ambil sebuah waktu hanya beberapa menit sebelum kita tutup dengan doa. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini kan kajian tafsir. Tafsirnya harus dia ceritakan hal cerita tentang sejarah tafsir tersebut. Kalau kita kaji fikih, tentang hadis, jadi saya minta kepada ketua BKM ataupun yang memanggil para ustadz, ditentukan kajian-kajian sehingga kajian itu pas dia porsinya gitu. Jadi literaturnya jelas, literatur tafsir siapa, literatur hadis, fikih, maka itu adalah kajian yang harus kita bahas. Tapi kalau ceramah umum, bisa saja kita sampaikan ceramah umum sana kemari, tapi nggak ada arahnya, nggak ada tepat dalam pengajian tersebut. Jadi ini saya bahas tafsir karena dalam kebutuhan hidup kita, karena kita tergolong orang-orang yang sering mengeluh dalam hidupku. Nah ini kita nggak bisa pungkiri, itu sunatullah. Itu sunatullah, kita pasti ada mengeluh dalam kehidupan. Oleh karena itu jangan sering mengeluh, karena Allah sangat benci kepada orang yang mengeluh. Tabahkan dengan yang namanya sabar, dan tegakkan sholat, dan juga tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, nggak ada pertanyaan lagi kira-kira? Kita tutup dengan doa Bu, bisa Pak ya? Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, pagi yang Allah berkati, karena dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya pada pagi hari adalah malaikat siang dan malam berkumpul pada pagi hari, pada subuh hari, melihat siapa saja yang melaksanakan sholat subuh dan belajar pada subuh harinya, didoakan oleh para malaikat. Jadi beruntung Bapak Ibu, kita ini bangun subuh, paling enggaknya kita subuh itu datang ke masjid seminggu sekali, udah bagus sekali lah itu. Ada kajian. Jadi kalau memang kita setiap hari ke masjid sholat subuh, itu luar biasa. Maka orang-orang yang kategori, karena fadilah sholat subuh ini sangat banyak dalam Al-Quran dan hadis, kita yang tidak bahas tadi, banyak sekali kelebihannya. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ciri-ciri orang yang munafik itu orang yang sulit, orang yang sangat berat sholat subuh dan sholat isya. Jika tergolong orang-orang yang munafik itu orang yang sangat sulit melakukan sholat subuh, sholat isya. Jadi kalau fadilahnya banyak, karena wa Qur'an al-fajri, dalam Al-Quran juga mengatakan surah Al-Isra, wa Qur'an al-fajr, bahwasanya pada waktu fajar itu, kenapa ada kalimat Quran di situ? Quran di situ adalah
bacaan apa saja di dalam subuh itu, kajian apa aja waktu subuh tersebut, kana masyhuda, sesungguhnya disaksikan oleh Allah dan para malaikat, dan Allah bangga dan juga para malaikat pada saat itu. Kita beruntung dibangunkan oleh Allah pada subuh hari dan membuat kajian rutin pada setiap minggunya. Ini suatu akan kelebihan yang sangat luar biasa, dan akan Allah beri keberkahan hidup kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي من النبيين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا ببركة ورحمة يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.